Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6 materi PPKN. Nah, sama dengan subtema 1 dan subtema 2, video kali ini kita juga masih belajar tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4 terlebih dahulu. Materi pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 itu ibu gabung karena judulnya itu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi, di pembelajaran 3 Bu Pena itu judulnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Dan di pembelajaran 4 itu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan ekonomi. Nah, di video ini ibu gabung menjadi satu materi, yaitu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Kita akan masuk yang kehidupan sosial budaya terlebih dahulu. Nah, kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan kehidupan masyarakat yang ada di negara-negara lain. Karena apa? Karena pengaruh letak geografis Indonesia itu memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini seperti yang kita tahu, seperti yang anak ibu tahu juga bahwa memiliki suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun kita beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan negara satu kesatuan yang dikenal dengan Negara Kesatuan Wilayah. Apa itu kesatuan wilayah? Kesatuan wilayah itu memiliki artian bahwa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tetaplah satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi kekayaannya. Kesatuan wilayah ini harus selalu dijaga kedaulatannya. Jadi, kesatuan dalam bidang sosial budaya ini bisa kita pisah, yaitu kesatuan dalam bidang sosial saja dan kesatuan dalam bidang budaya saja. Yang pertama, kita akan masuk ke kesatuan dalam bidang sosial. Nah, maksudnya kesatuan dalam bidang sosial ini berarti bangsa Indonesia itu terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Jadi, dalam kesatuan dan persatuan dalam bidang sosial ini berarti berkaitan dengan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam bidang sosial budaya berarti contohnya itu orang yang beragam-ragam agama, suku, budaya, dan juga bahasa. Kesatuan dalam bidang sosial itu bisa kita lakukan dengan cara contohnya sama dengan subtema 2, yaitu bergotong royong. Walaupun berbeda-beda latar belakang sosial dan budaya, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kesatuan dalam bidang budaya itu memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Indonesia. Nah, kesatuan dalam bidang budaya berarti berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi dengan budaya yang beragam itu bisa dijadikan sebagai pengembangan budaya sehingga negara Indonesia menjadi terkenal akan budayanya. Nah, yang membedakan kesatuan dalam bidang sosial dan bidang budaya adalah bidang sosial itu berarti yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia, kemudian yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, saling membantu, bekerja sama, itu kesatuan dalam bidang sosial. Kalau dalam budaya itu berkaitan dengan adat istiadat, yang dimana dengan persatuan dan kesatuan walaupun berbeda budaya, kita bisa menjaga Indonesia agar menjadi negara yang aman. Yang berikutnya, kesatuan dalam bidang ekonomi. Seperti yang ibu jelaskan tadi, letak negara Indonesia yang strategis yang berada di garis khatulistiwa itu membuat negara Indonesia memiliki ragam suku bangsa, agama, dan juga budaya. Dengan demikian, dengan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, perlu adanya persatuan dan kesatuan dalam segala bidang. Salah satunya itu adalah dapat menyatukan bangsa dalam wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara?
wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara ini mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah dalam kegiatan ekonomi. Nah, di kegiatan ekonomi ini karena adanya perbedaan lingkungan geografis menyebabkan kegiatan ekonomi kita juga beragam. Keragaman kegiatan ekonomi ini bisa membawa manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat jika kita saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Contoh persatuan dan kesatuannya itu adalah memenuhi kebutuhan bahan pangan. Nah, kalau bidang ekonomi, seperti yang Ibu jelaskan di subtema 2 bahwa kebutuhan pangan setiap wilayah itu kita memerlukan kebutuhan pangan. Nah, setiap wilayah mempunyai hasil sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh misalnya di daerah laut itu bisa menghasilkan ikan, di daerah pegunungan itu bisa menghasilkan sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, sedangkan di dataran rendah itu bisa menanam sawit, karet. Nah, kita masing-masing wilayah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, yang dimana jika kita saling menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kita bisa bekerja sama, maka kebutuhan pangan antara satu wilayah dengan wilayah lain akan terpenuhi. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan kerjasama antar penghasil pangan dan distributor sehingga pangan dapat sampai ke konsumen. Nah, bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi? Ini dia cara-cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, bersikap terbuka dengan pelaku ekonomi lain. Maksudnya itu kita saling terbuka antar satu sama lain. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai, berarti ramah kepada seseorang yang mungkin sama-sama pelaku ekonomi atau berjualan. Yang ketiga, menjalin kerjasama. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Jadi, bagi pelaku ekonomi, mereka harus pandai memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Contoh, ada perusahaan yang mengolah pohon menjadi kertas. Nah, perusahaan ini harus mampu memanfaatkan sumber daya alam ini dengan baik. Jangan menebang terlalu banyak, menebang sembarangan yang justru nanti mengakibatkan hal-hal negatif atau hal-hal yang merugikan lingkungan di sekitarnya. Jadi, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak agar kelestarian tetap terjaga. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi yang pertama adalah kebutuhan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ketiga, terbukanya lapangan kerja. Berikutnya kita masuk pembelajaran terakhir, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Seperti yang anak ibu ketahui, Indonesia itu kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Hampir setiap provinsi di Indonesia itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Hal tersebut tidak menutupi kemungkinan munculnya masalah komunikasi antar daerah. Oleh karena itu diperlukannya sebuah bahasa, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu sudah disebutkan dalam satu butir Sumpah Pemuda. Ini yang kita pelajari pada subtema 1. Apa isi Sumpah Pemuda? Yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi. Maka dari itu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di tempat-tempat umum, di sekolah dan juga di pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, bisa berkomunikasi dengan orang yang berasal dari berbagai daerah. Yang kedua, sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang ketiga, menjadi identitas bangsa Indonesia yang membedakan dengan negara lain. Jadi, itu dia manfaat bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, dapat memungkinkan kita
untuk berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pembelajaran dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share.